Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hani Siti Halimah, saya dari semester 4 Tarbiyah B STAI Yamisa Soreang dengan program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai zakat fitrah yang akan dibahas di beberapa menit kemudian. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Dikarenakan kita sudah memasuki pertengahan pada bulan Ramadan, jadi setiap umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu berarti menunaikan rukun Islam yang ketiga. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai zakat fitrah. Di antara pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai yang pertama pengertian dari zakat fitrah, yang kedua dasar dan dalil zakat fitrah, yang ketiga ketentuan zakat fitrah, dan yang keempat tata cara membayar zakat fitrah. Masuk kepada pembahasan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian zakat fitrah. Jadi zakat fitrah terdiri dari dua kata yaitu zakat dan fitrah. Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zaka yang berarti membersihkan dan mensucikan. Sedangkan kata fitrah juga berasal dari bahasa Arab yaitu fitrah yang berarti kejadian atau fisik atau badan. Jadi zakat fitrah itu secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah, fisik atau badan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya zakat fitrah itu adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dilanjut kepada materi yang kedua yaitu mengenai dasar atau dalil zakat fitrah. Jadi, dasar atau dalil zakat fitrah tidak bisa lepas dari dalil nakli, yaitu dalil dari Al-Quran, yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 277, yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Jadi sudah tertera jelas bahwasannya di dalam Quran surah Al-Baqarah tersebut dikatakan bahwa orang-orang yang beriman itu yaitu adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Masuk kepada materi yang selanjutnya yaitu mengenai ketentuan zakat fitrah. Jadi ketentuan zakat fitrah itu perlu kita pahami karena ia merupakan salah satu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk rukun Islam yang ketiga, di mana kewajibannya dibebankan kepada setiap orang Islam. Jadi, siapapun, baik yang kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, tua, muda maupun bayi, semuanya harus membayar zakat fitrah. Yang pertama itu ada hukum zakat fitrah. Jadi, hukum zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Yang kedua ada rukun zakat fitrah. Yang pertama niat, jadi harus diadakannya niat terlebih dahulu. Yang kedua mujaki, yaitu ada orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga ada mustahik, yaitu orang yang menerima zakat. Dan yang keempat barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Masih dalam cakupan materi yang sama yaitu mengenai ketentuan zakat fitrah. Jadi ketentuan zakat fitrah yang ketiga itu mengenai syarat wajib zakat fitrah. Di antara syarat wajib zakat fitrah diantaranya yang pertama, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya serta orang yang wajib dinafkahinya. Serta yang ketiga, niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Ketentuan zakat fitrah yang keempat yaitu mengenai ukuran dan takaran zakat fitrah. Untuk ukuran dan takaran zakat fitrah harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Alat pembayaran zakat fitrah adalah gandum atau kurma atau makanan pokok lainnya pada suatu daerah, seperti halnya beras di Indonesia pada umumnya, atau sagu di Papua dan lain-lain.
Kemudian, banyaknya yang harus kita berikan per orang atau jiwa sebanyak 1 sa, yakni takaran pada masyarakat Arab zaman Nabi. Jika dikonversi ke dalam satuan takaran zaman sekarang, 1 sa sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kg. Untuk kehati-hatian, para ulama seringkali menyarankan untuk membayar zakat setahun sekali itu sebesar 2,8 sampai dengan 3 kg. Masuk pada ketentuan zakat fitrah yang kelima, yaitu mengenai waktu pembayaran zakat fitrah. Jadi, waktu pembayaran zakat fitrah cukup panjang, mulai dari awal Ramadan hingga takbiratul ihramnya imam pada pelaksanaan salat Idul Fitri. Di antara waktu pembayaran zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada waktu wajib, adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Yang kedua, waktu haram, adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, waktu afdol atau waktu sunahnya membayar zakat fitrah adalah sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, ada waktu mubah atau diperbolehkannya membayar zakat fitrah adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Dan yang kelima, waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Dilanjut kepada pokok pembahasan yang keenam, yaitu mengenai orang yang berhak menerima zakat fitrah. Di antara orang yang berhak menerima zakat fitrah, yang pertama ada fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, ada amil, yaitu orang yang mengelola atau mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, ada mu'alaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal Islam atau baru masuk Islam. Yang kelima, ada riqab, yaitu budak muqatab atau budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Yang keenam, ada ghorim, yaitu orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh, ada fisabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya itu tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Dan yang kedelapan, ada ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Ketentuan zakat fitrah yang ketujuh, yaitu mengenai orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama, orang kaya yang mempunyai harta lebih, usaha, serta penghasilan. Yang kedua, hamba sahaya, dikarenakan masih tanggungan pemilik hamba sahayanya. Yang ketiga, keturunan Rasulullah SAW. Yang keempat, orang yang tidak beragama Islam atau non-Muslim. Yang kelima, orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Yang keenam, orang yang dinafkahinya. Dan yang ketujuh, orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai tata cara membayar zakat fitrah. Adapun tata cara membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita memilih makanan pokok dari jenis bahan makanan yang terbaik seperti halnya beras. Yang kedua, kita takar sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu bila menggunakan takaran literan, maka gunakan ukuran yang standar, tidak terlalu kecil. Kita ambil 3 liter atau lebih. Bila menggunakan timbangan, pastikan timbangan tersebut normal, sehingga berat bersih tidak kurang dari 2,5 kg. Yang ketiga, orang yang mengeluarkan zakat wajib membacakan niat. Contoh lafal niat zakat fitrah untuk diri sendiri, contohnya seperti ini. Nawaitu an ukhrijal zakatal fitri
an-nafsil faradolillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri wajib karena Allah Ta'ala. Nah, adapun bila mengeluarkan zakat untuk keluarga atau orang yang dinafkahi, maka lapal niatnya nawaitu an ukhrijal zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Jadi yang titik-titik itu disebutkan nama yang dijakatinya gitu. Jadi artinya itu aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri titik-titik, sebutkan nama yang dijakatinya itu wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu makanan pokok atau beras kita berikan langsung kepada yang berhak atau diserahkan kepada panitia baik di masjid atau yang lainnya. Yang kelima, kita serahkan tepat waktu sesuai dengan permintaan panitia atau kita bagikan sendiri kepada orang yang berhak malam Idul Fitri atau pagi harinya sebelum sholat Idul Fitri. Boleh menunda penyerahan zakat setelah sholat Idul Fitri bila pihak penerimanya sedang tidak ada di tempat. Yang keenam, panitia menerima zakat dengan berdoa, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alna laka tahura, yang artinya semoga Allah memberikan pahala kepadamu dengan apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang masih ada padamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagi kami dan kamu. Dan yang terakhir itu, panitia bertanggung jawab membagikan kepada yang berhak menerimanya. Oke, mungkin dicukupkan sekian pembahasan materi mengenai zakat fitrah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan mengenai perzakatan, terutama zakat fitrah. Mohon maaf apabila banyaknya kesalahan dari video pembelajaran yang sudah saya buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.